perintah utamanya adalah amanat agung. Dia minta kita, dia bukan minta kita, dia perintah kita, pergilah memberitakan Injil ke seluruh dunia, memuridkan penduduk-penduduk di seluruh dunia, dan baptiskan mereka di dalam nama Yesus, nama Bapa, Anak, Bapa dan Roh Kudus. Perintah itu adalah perintah wajib. Tetapi banyak gereja-gereja, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, mengingkari perintah utama ini. Syaitan cakap kepada mereka, tak payahlah, itu tugas pastor, bukan tugas saya. Saya datang setiap hari Ahad, saya menyembah Tuhan dan saya membayar kesepuluhan saya, maka saya selamat. Tak betul. Tak betul. Kalau kamu di dalam regimen tentera di Malaysia dan kapten kamu perintah kamu, pergilah. Kamu cakap, tak payahlah. Saya tak payah ingkari perintah kamu. Oleh kerana saya diberitahu oleh pastor saya, itu satu pilihan saja. Tidak wajib. Apa akan jadi? Kamu akan dihukum di court martial. Pada masa dulu kamu akan ditembak mati oleh kerana ingkar perintah kapten kamu. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Perintah dia, pergilah meninjilkan dunia. Ramai di keluarga kamu belum diselamat. Ahli-ahli kawan-kawan kamu belum diselamat. Ramai di jiranmu belum diselamatkan. Apa Yesus Kristus kata? Pada mulanya senior pastor saya juga galakkan saya untuk ikut. Saya fikir lagi satu latihan, mungkin biasa-biasa sajalah. Saya fikir penginjilan saya sudah ikut. Ya begitulah saya pikir, singkat dan mungkin ya ada teknik baru. Ternyata sangat sistematis, seperti aku ya pakai jari 5, sangat praktikal. Disajikan dengan begitu mantap sekali. Dari persahabatan ya, dan juga Injil, penyerahan diri dan juga tindak lanjut sesuai dengan kita punya latar belakang ya, orang-orang yang mau kita injili, semuanya agak sangat praktik ya. Sudah biasa menginjil, pakai cara yang saya pernah belajar lah dari teman, dari khusus lain, tapi sangat sistematis seperti yang tadi saya katakan. Sangat praktikal, dan saya yakin sekarang saya lebih berani karena dari awal sampai akhirnya begitu sistematis, dan kita juga ragu-ragu ya. Dan saya sangat suka dengan kasih goyang dia ya, dengan pernyataan kasih goyang dia.
pengakuan iman tuh pasti keyakinan pasti akan keselamatan itu jarang kita sentuh. Masa kami bersaksi lah, kita hanya beritakan Injil tentang Yesus dan keselamatan ya, terus kita pimpin dia dalam tapi yang kasih goyang dia tuh kami tidak buat. Itu yang saya belajar lebih dalam sini, menjanjikan dia ada kepastian, mengandalkan Yesus saja ya, iman yang kuat dalam kegelapan itu ya, dalam gelap dan sebagainya, dan juga semua sarana. Saya juga sangat diberkati dengan kesaksian sharing masa ya, mendorong kita untuk bersaksi, bukan hanya kita dipanggil bukan hanya untuk selamat, tapi turut menderita untuk Kristus. Wah, itu satu tantangan yang hebat, bagus sekali. Sering lupa mungkin ya, jadi bersaksi itu bukan mudah juga, tapi ditolong oleh Tuhan pastinya. Jadi saya percaya saya akan lebih komitmen untuk lebih berani lagi dan lebih yakin untuk melakukan yang lain di tempat kami ya, jemaat kami ya. Saya pegang ini, penginjilan tidak akan jadi sukses sampai orang yang kita injil itu menjadi penginjil. Tercari-carilah program seperti ini, di mana saya rindu untuk mau melayani dalam penginjilan, tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk memulai dia. Jadi ternyata bila saya ikut ini program ini sangat-sangat membantu saya dari segi bagaimana memulai. Dan seperti yang Pak Selojus katakan tadi, saya sangat setuju bahwa program ini begitu sistematik dan dia punya strategik dia tersendiri, bagaimana dari A to Z untuk kita kasih sampaikan ini kabar baik. Sangat-sangat sesuatu yang sangat-sangat membantu bagi saya lah, sangat-sangat memberikan inspirasi, sangat-sangat memberikan pengetahuan yang lebih lagi untuk saya memulai penginjilan pribadi saya. Dalam pelayanan, sebenarnya sebagai seorang pastor sudah agak lama, memang kekurangan dalam satu gereja itu adalah penginjilan. Dan saya perhatikan juga kadang-kadang bukan karena orang tidak mau menginjil, tapi tidak tahu bagaimana, dan kalau mereka takut, malu, dan sebagainya, tidak ada itu latihan atau tidak ada training. Jadi sebagai pastor ini kami punya kerinduan agar satu training yang sistematik itu kalau kita dapat berikan kepada jemaat kita, jadi mereka akan diperlengkapi dengan baik dan mereka akan jadi saksi atau penginjil yang berani dan tidak mereka rasa susah mau mereka berkongsi. Dan saya puji Tuhan sebab ternyata kursus ini betul-betul banyak input yang sangat baik yang saya pelajari, dan juga memberikan penjelasan yang akhirnya beri keyakinan kepada kita untuk bersaksi ke depan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan terutama bagi ahli keluarga sendiri. Jadi secara ringkas saya katakan, memang kalau secara jujurnya memang ramai orang Kristen di luar sana. Kita ikut ibadah, kita ikut pelayanan, ikut apapun aktiviti gereja seperti apa yang kita pelajari. Kita banyak melakukan mungkin kerja-kerja baik, amal, tapi bila sampai ke bahagian yang seperti seorang leader pastor itu tadi mengatakan, bila digoncangkan dengan persoalan apakah kita yakin masuk surga, ya saya rasa ini satu persoalan yang ramai orang Kristen tak dapat jawab, sebab kemungkinan dia tak pasti juga, sebab dia cuma tahu tapi dia tak pasti sebab dia kurang jelas tentang keselamatannya. Jadi melalui apa yang saya pelajari melalui kursus penginjilan ini, saya rasa kalau ini disampaikan kepada ahli keluarga, kepada jemaat Tuhan di luar sana maupun kepada orang yang belum mengenal Tuhan, sangat-sangat memberkati. Dan saya percaya kalau semua
orang Kristen yang sudah mengikuti kursus ini dan tahu apa yang harus dikatakan, dan yang paling pasti mereka mesti yakin dengan keselamatan mereka. Saya rasa sangat mudah untuk kita menginjili orang di luar sana. Oke, saya melihat pelatihan ini menggunakan cara yang unik lah ya, berkesan juga ya. Saya ibaratkan seperti serampang dua mata, kalau yang boleh paham istilah ini ya. Kalau di Malaysia paham, saya di Indonesia saya tidak pasti ya. Serampang dua mata begitu ya. Kerana melalui metode yang diajarkan ini, cara penginjilan ini berkesan untuk orang yang belum kenal Tuhan. Dan satu lagi, berkesan juga untuk menginjili orang-orang Kristen yang sudah percaya tapi tidak mengerti dengan benar apa sebenarnya keselamatan itu. Jadi metode-metode yang dipakai juga sangat menyeronokkan ya, seronok di apa, kita mendengar pun seronok, semasa simulasi pun seronok. Ya, dua perkara ini yang saya mau sampaikan. Sudah 7 tahun saya melayani di lapangan. Sebelum masuk jadi staf pun saya melayani di lapangan. Saya suka memberitakan Injil kepada orang, tetapi tidak seperti ini, sangat teratur. Jadi yang saya dapat belajar pada hari ini adalah satu perkara yang begitu membuat saya semangat, ya kan. Saya sudah gak sabar sebenarnya pandemi ini berakhir. Kenapa? Kalau saya boleh ke lapangan, saya akan buat ini dan tidak saya capek sekali. Karena selama ini saya di lapangan kan, ada mungkin 1-2 jiwa, kadang saya menginjili mereka kan. Bertemannya lama, cakapnya lama, saya bersaksinya pun lama, tidak teratur apa yang saya buat. Tetapi walaupun begitu, sudah ada berapa jiwa juga yang menerima Yesus melalui apa yang dibuat itulah. Tetapi saya percaya melalui cara yang 5 jari ini, dia akan semakin cepat kita mendapat jiwa itu, dan kita tidak akan merasa sangat capek dan letih lah untuk waktu khususnya, apalagi sudah akhir zaman ya kan. Waktu jangan terlalu lama-lama, kalau boleh cepat. Ya, dan terima kasih. Dan dalam mengikuti ini sebenarnya banyak saya belajar juga lah. Yang sebelum ni cara penginjilan jelas semuanya dengan cara sendiri itu bebas dan mengikut keadaan, tetapi mengikut bila belajar dalam ini memang satu cara sistematik yang baik, yang bagus, yang boleh kita praktikkan, tekankan masa kita dalam penginjilan. Jadi kita tidak akan lupalah dia punya isinya, dan seperti ada yang telah mengatakan awal sebelum ni, beberapa hal yang sangat mendalam seperti iman dan ilustrasi ya, contoh-contoh yang digunakan yang sangat penting untuk kita tahu di mana kedudukan seseorang itu dalam kehidupan mereka. Dan sepanjang 4 hari ini yang saya ikuti itu, ya saya pun terfikir sebenarnya lebih kepada Jumaat yang kami gembalakan itu, yang kita gembalakan Jumaat itu, seperti saya ada beban untuk tanya diri mereka lah, tanya mereka sendiri itu, individu pribadi itu, tentang kehidupan mereka, kedudukan mereka dalam Tuhan ya. Sebab saya rasa mungkin seperti on the job training yang kami buat dengan satu Jumaat, pasti satu Jumaat itu seperti dia tahu dia punya keyakinan untuk pergi ke syurga. Terkejut sebenarnya, surprise, terkejut, dan sebab selama ini dia melayani di gereja pun, tapi saya rasa ini bukan satu kes yang satu-satunya. Memang ramai Kristen yang begitu, dan itu macam seperti membuat, lepas saya sedang melalui pada hari ini, saya seperti ada beban untuk benar-benar fikirkan tentang mereka lah. Sebab bukan hanya mereka saja, tetapi dengan orang yang bukan Kristen ya, memang saya percaya Tuhan akan buka jalan untuk menginjili lebih ramai orang Kristen, bukan Kristen, dengan cara ini dan cara yang sistematik ini, gunakan cara yang terbaik sekali untuk memenangkan
dengan jiwa yang lebih banyak. Injilan itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus gereja lakukan. Bukan hanya pastor, pemimpin, dan semua jemaat perlu dilengkapi. Sehingga itu menjadi gaya hidup kita, ya, bukan menjadi satu program. Banyak orang membuat penginjilan satu program, tapi kita mau itu menjadi satu gaya hidup kita.